Shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya tidak akan membaca panjang-panjang firman Tuhan, cukup satu saja. Terambil dari Roma 14 ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Ayat ini seringkali menjadi kabur atau menjadi tidak jelas. Karena dalam kepercayaan saya yang lama pun, bahwa kita akan menghadapi satu pengadilan, penghakiman. Tapi itu yang menjadi tanda tanya besar. Saya orang berdosa dan merasa banyak kesalahan. Lalu saya mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kepastiannya apa? Bahwa saya sudah diampuni Tuhan. Jawaban yang saya terima, ya nanti. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat, di Yaumal Hisab. Di padang mahsyar akan ada sebuah pengadilan yang mengadili kita. Lalu kalau nanti, apalagi sudah nunggu kiamat dan mati, bagaimana saya bisa merasa sebuah kepastian? Kalau nanti itu bukan kepastian. Kalau kepastian itu sekarang, itu kepastian. Apa buktinya, apa tandanya? Sebelum kiamat saya harus mengalami siksa kubur dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Dan itu menjadi ganjalan pertanyaan terus-menerus, sehingga ada sebuah upaya atau usaha. Saya teringat kisah Rahab. Rahab, dia berani mengambil keputusan, memihak kepada utusan Israel dan menyembunyikannya. Taruhannya luar biasa itu. Karena dia berhadapan dengan peraturan raja, dia harus mati kalau ketahuan. Tapi Rahab berani, keberaniannya didorong karena dia melihat pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi. Yaitu Tuhan sudah mengeringkan laut dan membuat orang Israel bisa keluar dari sana. Karena kekuatan kuasa Tuhan, percaya, karena segala sesuatu, dan itu terjadi. Yang dikeringkan itu laut. Sekali lagi, yang dikeringkan itu lautan. Hufis itu kering sama sekali. Bukan berpayah, bukan berlumpur. Laut itu kering sama sekali, bisa dijalani tanpa lumpur. Karena memakai kata hufis. Sekali lagi, laut bisa dikeringkan. Itu kuasa Tuhan. Apalagi masalah hidup kita, persoalan kita kecil. Terlalu kecil bagi Tuhan. Dia sanggup dengan kuasanya untuk menghalau semua penghalang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, dia sanggup itu. Tapi yang menarik bagi saya, Rahab minta jaminan. Dan jaminannya utusan itu bersumpah. Oke? Tapi tandanya apa? Tandanya apa? Aku pasti selamat dan seluruh seisi rumahku. Harus ada tanda. Kalau kita melihat, kita pasti selamat. Jadi ada tandanya. Tandanya Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Ya, itu tanda yang besar. Dan tanda itu selalu kita peringatkan dengan perjamuan kudus. Itu kepastian. Dosamu sudah diampuni, hutangmu sudah dibayar lunas. Kita tidak lagi mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita. Karena memang semua sudah dibayar lunas. Tidak sia-sia. Dan itu jaminan. Dan ketika jaminan ini, kalau saya perhatikan, sudah dibuat.
Lalu kita yang percaya kepada Yesus, kita menerima karyanya. Karyanya apa? Sehingga membuat kita diampuni, ya, dipulihkan, diberikan kepastian, adalah kasih karunia. Jadi adalah kasih karunia atau anugerah. Tapi saya lebih senang memakai kata chesed, kasih karunia. Jadi kasih karunia. Nah, kita yang sudah percaya melalui Yesus berarti menerima kasih karunia. Lalu apa yang kita pertanggungjawabkan? Bukan sama seperti pemahaman agama-agama pada akhir zaman akan ada pengadilan mengadili kita. Kita adalah mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah beri, yaitu kasih karunia. Itu perlu dipertanggungjawabkan. Karena itu warisan. Sejauh mana kita bertanggung jawab apa yang sudah wariskan kepada kita. Yaitu apa? Kasih karunia itu, kalau saya perhatikan dalam Matius 24, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Itu tugas kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Itu penting. Bukan sekedar loh. Karena Kristus menebus kita, melakukan sesuatu, itu bukan sekedar. Serius. Serius. Lalu kita seserius apa? Ayo, mengikuti Tuhan ini seserius apa? Kita harus akui itu. Bila perlu kita mengadakan satu pertobatan massal. Karena aku tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita masih terpaku dengan kata perintah. Dengan kata taat. Tidak salah. Tapi bagi saya itu tidak ada nilainya. Karena mengasihi tanpa batas. Kasih itu tidak terukur loh. Kasih itu besar sekali. Sangat-sangat besar. Tidak ada ukurannya. Jadi kita memberi persembahan. Memberikan perpuluhan. Bau buah sulung, buah apa kayak namanya. Tidak usah terikat dengan itu. Itu hukum. Kita memberikan perpuluhan, memberikan segala sesuatu. Itu hanya bentuk nama. Tapi berarti kita mengakui. Pada waktu kita memberi, mempersembahkan. Kita mengakui dalam rezeki kita ada pekerjaan Tuhan. Ada karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Itu yang penting. Bukan karena hukum Taurat masih berlaku atau tidak. Tidak perlu diperdebatkan. Kasih tidak tergantung dengan hukum. Kasih itu melampaui segalanya. Yang penting. Karena itu tidak usah dibagi-bagi. Oh, perpuluhan itu hak yatim piatu, hak janda, hak segala macam. Bukan persoal. Itu hukum dan aturan. Kita sejak terima Yesus sudah hidup dalam kasih karunia. Karena itu yang kita pertanggungjawabkan adalah kasih karunia yang kita terima. Jadi pengadilannya berbeda dengan pengadilan orang yang bersalah atau tidak, bebas atau tidak. Kita sudah pasti bebas. Kita menerima dalam pengadilan, mempertanggungjawabkan sebesar apa mahkota yang bakal kita terima. Katakan amin. Ya, itu beda. Dalam agama-agama yang lain, seringkali ada istilah-istilah, pengertian-pengertian yang sepotong. Tentang Hades, tempat arwah menantikan, hampir seluruh agama seperti itu. Tapi saya mengerti, ketika Adam dan Hawa kumpul dengan anaknya, ya tentu Adam dan Hawa bercerita tentang Taman Eden, tentang kehidupan yang bahagia. Biasanya orang tua selalu suka menceritakan kejayaan-kejayaannya masa lalu. Dan dia bercerita. Dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan bagaimana mereka menerima ajaran. Karena tradisi lisan pada waktu itu, bukan tradisi tulisan. Tentu dari mulut ke mulut dan bercerita. Dan otak mereka masih murni,
tidak terlalu diisi dengan berita-berita yang simpang siur seperti sekarang ini, zaman yang paling edan, paling gila. Ya. Lalu bagaimana? Ketika Kain bersalah dan dia diusir, dia meninggalkan, dia keluar menuju ke timur. Dan dia berkumpul dengan kaumnya. Tentu saja Kain membawa cerita itu. Turun-temurun, turun-temurun, turun-temurun. Maka banyak istilah-istilah ya, di dalam Alkitab yang tersisa, terbawa oleh mereka. Tapi itu tidak utuh. Yang utuh itu tercatat dalam Alkitab. Sehingga ada kemiripan tentang Hades, tentang pengadilan, tentang amal perbuatan, tentang segala sesuatu. Itu yang terjadi. Karena tidak utuh. Karena dia jauh, makin jauh dari sumbernya, kisahnya makin hilang. Kan kita sering lihat, sampaikan berita yang berantai. Dari 1, 2 orang, 3 orang, sampai ke 5 orang, beritanya sudah beda. Ditambah, dikurang, bahkan sama sekali berbeda. Dan itulah. Karena itu sumbernya. Bahwa kita jangan disamakan. Mempertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Setiap orang. Ya, bukan seperti apa yang dimengerti oleh agama-agama lain. Kita mempertanggungjawabkan karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kasih karunia. Keselamatan. Karena itu kita pertanggungjawabkan. Sejauh apa kita mengasihi Tuhan? Sejauh apa? Dan itu yang terjadi. Coba kita buka sedikit, ungkap sedikit. Bersama-sama. Kita melihat kasih karunia ini. Nanti saya akan fokus. Adam dan Hawa karena salah diusir dari Taman Eden. Dari Taman Eden. Coba perhatikan baik-baik. Taman Eden itu diciptakan ketika sesudah apa? Coba kita lihat kronologisnya. Taman Eden itu diciptakan sesudah apa? Sesudah Tuhan mempersatukan laki-laki dengan perempuan. Maka ditempatkannya mereka di Taman Eden. Setelah ada pernikahan, lembaga pernikahan. Maka ditempatkan mereka di Taman Eden. Saya ingin bertanya. Coba kita lihat secara konteks keseluruhan. Taman Eden itu masih ada enggak? Ayo. Halo? Ya, Taman Eden itu masih ada enggak? Di mana masih? Ya, spekulasi lagi nanti ya. Sebab banyak orang berspekulasi. Ajaran tidak boleh spekulasi. Taman Eden itu ya tidak terlalu besar, tapi nyata. Kalau kronologisnya Taman Eden itu diciptakan setelah lembaga pernikahan itu Tuhan berikan, maka Taman Eden itu adalah pernikahan dan rumah tangga kita. Tidak usah jauh-jauh. Ya, Taman Eden itu adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Katakan amin. Ya, itu Taman Eden. Sayangnya Taman Eden itu jadi Taman Edan. Nah, itu masalahnya. Kenapa saudara? Saya ingin mengingatkan kembali. Ya, pagi tadi saya menyampaikan firman tentang relasi keluarga. Saya tidak memakai kata hubungan, nanti berhubungan dengan Menteri Perhubungan. Ya, jadi memakai relasi. Relasi itu yang dinamis, lentur. Ya, maka ada kata tunduklah, taatlah, kepala. Itu tidak berbicara struktural. Atasan dan bawahan, bukan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya kadang-kadang lihat Efesus itu baca, kenapa yang ditegur dulu istri ya? Karena ini makhluk yang paling luar biasa satu ini. Ya, jadi istri dulu. Hai istri, tunduklah kepada suami.
Kata tunduk di situ bukan struktural. Bukan ketaatan atasan dan bawahan. Bukan. Tapi rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Suami sebagai kepala. Bahasa Yunaninya hampir mirip bahasa Indonesia. Kepale. Ya, orang Jakarta saudara ya. Kepale. Itu bukan struktural. Bukan atasan dan bawahan. Tapi relasi. Kalau relasi itu lentur. Ternyata saya selidiki bersama-sama membaca pesan daripada Efesus tentang pernikahan dan keluarga ini. Sebetulnya diawali dengan ayat, bersyukurlah, ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkanlah syukur senantiasa. Konkretnya, kenapa rumah tangga kita banyak masalah? Rumah tangga itu banyak masalah loh. Maka kalau saudara tidak mau bermasalah, jangan berumah tangga. Itu jauh lebih baik saudara ya. Itu. Karena rumah tangga itu sumber masalah. Jadi konkretnya, ucapkanlah syukur. Saya lihat dalam Efesus itu yang tema utamanya. Saya harus mengakui. Tadi saya mengakui di depan jemaat, dan jemaat juga harus saling mengakui. Kita kurang berdoa mengucap syukur bahwa laki-laki ini sebagai suamiku, dan perempuan ini yang Tuhan berikan sebagai istriku, dan anak-anak ini yang Tuhan berikan. Ayo jujur, jangan seorang aneh. Kita kurang berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur perempuan ini kau sediakan buat istriku. Terima kasih Tuhan, laki-laki ini kau sediakan buat suamiku. Percayalah, rumah tanggamu tidak akan menghadapi masalah. Karena bersyukur berarti menghargai. Kan kita bersyukur itu karena ada sesuatu yang paling berharga. Kuncinya di situ. Kenapa banyak masalah? Ya kita kurang bersyukur. Tidak salahnya kita perbaharui komitmen kembali. Memperbaharui komitmen kita. Ya, saya memperbaharui komitmen saya. Meskipun sudah menikah 56 tahun. Ya, karena memang pernikahan itu misteri, musterion. Saya tidak terjemahkan rahasia, misteri. Ya, walaupun 56 tahun saya tidak juga sampai hari ini tidak ngerti siapa dia. Memang wanita sulit sekali dimengerti. Ini makhluk dahsyat loh saudara. Saya bicara ini supaya kita tidak hanya begini. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena dipilih oleh Tuhan. Tadinya kita di seberang sungai Yordan, sekarang setelah masuk sungai Yordan, dibaptis di sungai Yordan, keluar dari sungai Yordan, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Loh itu simbolisnya. Kita diselamatkan. Kita ingin bahagia. Makanya saudara-saudara, sekarang ini ada persekutuan jalan lurus. Saya singkatkan semuanya. Orang banyak tanya, apa itu jalan lurus Pak? Jadi tidak perlu Google. Bukan, saya bilang. Saya bilang, ini persekutuan para murtadin. Oh, baru ngerti mereka. Nah, para murtadin, stoplah bicara mantan. Ya, apalagi kitab-kitab suci mantan. Gak usah dibicarakan lagi. Karena kita sudah punya kitab suci sendiri. Pelajarilah. Kekayaannya luar biasa. Katakan amin? Ya, luar biasa. Kenapa kita korek-korek lagi? Saudara, namanya juga sudah mantan. Kalau engkau masih bicarakan walaupun kejelekannya, berarti engkau masih ada rasa cinta. Ya, tidak perlu dibicarakan lagi. Amin. Loh ya, ini penting sekali. Tidak usah, wah ini kita apologetika segala macam. Tidak usah ngomong begitulah. Tidak usah berkelit. Ya, lebih baik kita bicarakan kekasih kita yang baru ini. Amin. Loh iya begitu. Jadi kita bicarakan firman Tuhan. Ayat-ayatnya kita bahas. Oh terlalu luas. Tidak pernah habis-habisnya. Dahsyat. Sehingga tidak sempat lagi. Jadi kalau saya ditanya surat mantan, sudah tidak tahu lagi. Karena sudah tidak bersoalan lagi. Tidak bersinggungan lagi. Tapi firman Tuhan.
Jadi bahaslah firman Tuhan dan dahsyat sekali. Memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya percaya. Karena kalau saya perhatikan dari Yesaya sampai Hosea. Menyatakan. Tuhan itu adalah suami jemaat. Dahsyat. Tuhan itu adalah suami jemaat. Jadi jemaat ini aku nikahi kata Tuhan. WSTK. Aku menikah. Jadi kalau menikah, berarti bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita loh. Masa depan kita. Ya. Karena itu saya katakan yang penting sekali tanggung jawab. Ya, anak-anak yang belum menikah, nilai laki-laki itu dia tanggung jawab enggak? Itu yang penting. Ya, jangan nilai yang lainnya dulu. Ya. Saya kebetulan dalam beberapa minggu yang lalu ada suami istri yang masih baru, belum 1 tahun, masih muda, belum 30 tahun. Datang kepada saya, ingin counseling, mendesak karena lewat pendeta-pendeta yang saya kenal, saya terima. Lalu saya tanya, apa masalahnya? Dia bilang, istrinya nonton HP terus. Ya, nonton Korea gitu. Suaminya main HP, akhirnya chat dengan temannya yang lama. Waktu saya dengar, saya ketawa. Sampai yang perempuan tersinggung. Bapak jangan anggap ringan, ini berat. Hah? Saya pikir masalahnya apa, seberat apa, hanya soal HP. Saya bilang, jadi yang bikin gara-gara adalah HP. Dua-duanya usaha. Saya bilang, coba praktekkan, tunjukkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Ini beneran Pak? Iya keluarin. Kan gara-gara HP ini kan? Dua-duanya dikeluarin. Gitu. Gara-gara HP, kehidupanmu tidak bahagia. Kita kutukin HP ini. Terkutuklah HP ini. Sudah dikutukin, dia bilang, boleh saya bawa pulang? Nggak bisa. Kan sudah dikutuk. Jangan dibawa pulang lagi, kamu bawa kutukan. Bukan begitu Pak. Di HP ini ada nomor-nomor relasi, bisnis, sebagainya. Nah, jadi bukan buat nonton Korea. Buat hubungan bisnis. Yang itu juga begitu. Ya, jadi dari situ. Lalu saya kasih nasihat. Siapa bilang saya tidak suka nonton Korea? Nonton juga. Oh iya, tapi saya cepat. Nonton Korea itu yang berseri 16, 26, saya hanya nomor 1 dan terakhir. Ya. Jadi cepat. Ya, 1. Sebab yang 2, 3, 4-nya mau ketemu antara laki perempuan, dipanjangin. Allah, saya bilang, buang waktu. Maaf Doni, ada orang Korea juga di sini. Ya gitu. Jadi itu praktisnya. Ya habis kata suaminya, dia kalau lagi nonton bilang nanti, saya minta bikinin kopi, dia bilang nanti. Sampai masuk tempat tidur nggak terlaksana, lupa dia. Nanti. Jadi hidup sekarang sangat modern, tapi bukan tambah mudah, tambah susah, tambah banyak masalah, tambah punya persoalan. Jadi kita harus sungguh-sungguh kembali kepada asas firman Tuhan. Kalau asas firman Tuhan, saya percaya betul-betul rumah tangga kita jadi taman Eden. Saudara ingin rumah tangga kita taman Eden? Amin. Ya, kita akan menerima. Karena taman Eden yang bakal nanti kita terima, kita harus merasakan sekarang, semua sekarang. Diampuni sekarang, keselamatan sekarang, semua kepastian sekarang. Katakan amin. Ya itu sekarang, bukan nanti. Kalau nanti itu tidak pasti. Sekarang. Dosa kita sudah pasti diampuni. Amin. Ya, kita betul-betul sudah dibayar lunas. Tidak punya hutang apapun. Tidak ada kutuk-kutuk lagi. Kecuali kemarin saya mengutukin HP itu. Itu gara-gara itu. Karena sudah dibebaskan semuanya. Karenanya
inilah yang dimaksudkan, yaitu kasih karunia atau yang kita terima dari Tuhan adalah yang kita harus bertanggungjawabkan. Saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan? Pengampunan Tuhan itu yang kita bertanggungjawabkan. Bukan soal pasti selamat atau tidak selamat. Soal keselamatan itu pasti. Dan itu yang menguatkan saya. Jadi sekali lagi ya saya mengajak rekan-rekan yang latar belakangnya sama dengan saya, berhentilah membicarakan surat-surat mantan. Ya, ada surat yang baru yang memberi kepastian yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Amin. Dan kita tidak habis-habisnya bicara seperti itu. Jadi ini penting sekali. Jadi supaya kita memperoleh fokus yang jelas. Fokus yang jelas. Sehingga dengan fokus yang jelas kita bisa tahu. Karenanya itulah yang diberikan kehidupan kepada kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Terakhir contohnya. Coba pikir. Kenapa Abraham mengorbankan anaknya? Kok rela seperti itu? Rela sekali. Ayo jujur. Karena dia taat? Ya bisa. Imannya dahsyat? Rela berkorban nyawa? Dari zaman dulu juga saya sudah dilatih dan diajar. Ya, untuk berkorban baik hartamu, baik nyawamu. Bisa. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Tidak ada istimewanya. Apalagi kalau mengorbankan orang lain paling bisa. Gitu, ya. Iya. Tapi saya perhatikan dan saya cermati dengan sorotan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu menjadi satu tekanan apapun simbol-simbol yang ada di perjanjian lama, sebetulnya penggenapannya ada perjanjian baru. Jadi perjanjian baru menjadi satu dasar, ya, kacamata untuk melihatnya. Karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang diminta oleh Tuhan, dia rela lakukan. Itu karena kasih. Dan dia tahu kalau dia mengasihi Tuhan dan Tuhan sudah lebih dulu mengasihinya, tidak mungkin Tuhan mengecewakan dia. Makanya Tuhan selalu sediakan. Itu kata-kata muncul. Di atas gunung Tuhan sudah sediakan. Artinya dimanapun Tuhan pasti sediakan. Jalan keluarnya, pertolongannya, berkatnya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Saudara percaya Tuhan sediakan? Jangan takut menjalani hidup. Ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan itulah kebahagiaan kita percaya kepada Kristus. Dan betul-betul merasakan kenikmatan kehidupan. Rumah tangga kita mulailah kita sungguh-sungguh menjadikan taman Eden. Kita rubah mulai sore ini. Supaya tidak taman Eden lagi ya. Gitu. Maka saya bilang kalau mencintai seseorang tuh pakai hati. Boleh. Tapi jangan pakai jiwa. Kalau dia mengecewakan, kalau pakai hati sakit hati. Kalau pakai jiwa, kalau mengecewakan, ya, itu pemikiran saja. Itu kalau cinta manusia. Tapi kalau kasih Tuhan tak terukur. Dahsyat. Mari kita berdoa.